Real count ini sudah berlangsung beberapa minggu belakangan ini dan sudah terkumpul hampir lebih dari 80% dengan keunggulan oleh paslon 2 gitu ya. Kira-kira dengan ada sentimen ini, sektor-sektor apa saja yang menarik dan bisa diuntungkan dengan hasil pemilu yang kemungkinan besar juga akan satu putaran saja? Ya, kalau untuk pasar terhadap hasil pemilu sebenarnya sudah terprice in ya, sudah dari tanggal 15, 16 after pemilu pencoblosan itu pasar sudah bereaksi karena yang dilihat adalah ketidakpastian dari penyelenggaraan pemilu ini ada potensi bahwa akan lebih cepat karena satu putaran. Ya. Itu waktu Potensi itu besar. potensi besarnya ada di satu putaran. Okay. Itu yang kemudian dinilai pasar. Kalau misalnya kemudian ini sampai misalnya nanti Oktober hasilnya adalah sama seperti saat ini, mungkin memang ada beberapa sektor yang mungkin bisa jadi akan diuntungkan. Dalam arti mungkin akan ada pengaruh lah ke sana. Seperti misalnya sektor konstruksi dan infrastruktur. Okay. Karena memang dari janji-janji akan melanjutkan periode yang sebelumnya dari Pak Jokowi, program-programnya, pembangunannya mungkin ini juga akan berpengaruh ke sana. Kemudian sektor konsumer juga mungkin akan dipengaruhi juga. Okay. Saya rasa dua sektor itu yang mungkin saat ini masih dinilai masih akan menguntungkan jika hasil real count ini tetap 02 yang kemudian bisa menjadi presiden nantinya. Konstruksi dan konsumer ya? Iya, karena pembangunan IKN dan juga konstruksi ini konstruksi, kemudian nanti mungkin ada properti, kemudian ada juga semen juga karena mereka kan terkait ya. Jadi sektor itu yang mungkin bisa menguntungkan. Jadi sebenarnya penguatan contoh misalnya di sektor konstruksi itu sebenarnya adalah sentimen ya, lagi-lagi karena putarannya satu putaran dan paslon 2 yang akan menang. Karena kan kita ketahui sendiri bahwa fundamentalnya untuk khusus emiten-emiten konstruksi sebenarnya juga belum baik-baik saja gitu Mas Robert. Iya, memang kalau kita lihat fundamentalnya sektor konstruksi ini masih terbebani oleh utang yang besar. Dan kalau misalnya pun harganya naik, biasanya karena sentimen seperti sentimen merger, kemudian perolehan kontrak yang besar, karena ada program IKN misalnya, dan juga mungkin karena ada faktor pemilu juga kemarin. Namun yang perlu kita lihat adalah fundamentalnya mungkin yang masih cukup sulit ya, karena utangnya yang besar. Dan utangnya itu walaupun utang jangka panjang, namun kalau kita lihat rasionya sudah bisa dikatakan tidak terlalu sehat, dan ini juga akan berpengaruh ke cash flow-nya juga. Namun karena kita lihat program-program dari pasangan calon yang saat ini potensi menang itu melanjutkan dari program Pak Jokowi, ini bisa jadi akan menguntungkan sektor konstruksi karena pembangunan akan dilanjutkan, terutama misalnya di IKN, dan itu juga akan berpengaruh terhadap cash flow-nya juga. Ada kontrak masuk, ada uang masuk juga, sehingga ada perputaran cash flow-nya masih oke lah gitu untuk sektor konstruksi. Walaupun memang tantangannya adalah balik lagi ke utangnya yang masih sangat besar. Oke, bagaimana dengan sektor komoditas? Ya. Menurut Anda analisanya? Medium sampai long term mungkin? Saya rasa sektor komoditas mungkin untuk long term metals ya, yang masih metals only ya berarti. Metals seperti gas sebenarnya juga menarik karena gas ini akan menjadi transisi perpindahan dari batu bara ke metals. Gas ini kan menjadi energi transisi nantinya dari fosil kemudian ke green energy. Namun kalau untuk jangka panjang metals masih cukup oke, ada nikel maupun copper, tin itu juga mereka kan yang akan lebih dipakai untuk green energy nanti, baik itu solar panel, kemudian di EV dan juga energi lainnya. Namun dalam jangka menengah mungkin batu bara sebenarnya, dalam jangka pendek batu bara ini masih menarik. Jangka pendek ya? Jangka pendek, karena kalau melihat forecast-nya demand-nya batu bara ini masih akan tinggi sampai tahun 2025. Bahkan kemarin 2023 perkiraannya bahkan demand-nya akan memecahkan rekor sepanjang masa. Ada di 8 miliar ton. Dan ini artinya sebenarnya kebutuhan batu bara itu masih ada. Namun ini akan lama-lama akan menyusut karena akan digantikan dulu. Nah, ketika batu bara ini memang mungkin gas dulu yang akan lebih banyak dipakai, baru kemudian ke metal. Jadi sebenarnya dalam jangka panjang saya rasa metal masih bagus. Dalam jangka menengah mungkin gas itu juga masih oke. Namun dalam jangka pendek minyak dan batu bara dipengaruhi oleh sentimen. Logam seperti emas juga menarik sebenarnya di tahun 2024.
karena ada potensi harganya akan tembus rekor lagi di atas 2.300 atau bahkan lebih. Itu perakiraannya 2024 karena memang ada cut rate, kemudian konflik Timur Tengah yang masih belum mereda tensinya. Ini yang akan juga mendorong harga emas global. Oke, saya sekarang ingin tanya mengenai sektor teknologi. Hari ini amblesnya cukup dalam di atas 1%, khusus untuk saham Goto bahkan ini terjun bebas, saya bilangnya 4,23% dan sekarang berada di level Rp68 saja per saham. Padahal kan biasanya kalau teknologi itu, kalau misalnya ada kabar baik dari Amerika Serikat dan memang ada kemungkinan semakin dekat nih cut rate, harusnya ini jadinya berbalik arah dan cukup baik gitu ya sentimennya. Ini ada apa dengan sektor teknologi? Dan terutama Goto juga mungkin kalau ada analisa Anda sendiri. Kalau sektor teknologi mungkin memang pada akhirnya investor akan melihat ke pencapaian profitabilitasnya, EBITDA. Kemudian kalau bicara laba, beberapa sektor teknologi ini masih berada di posisi rugi ya. Namun yang dilihat adalah progresnya. Apakah kemudian dari strateginya, kemudian dari kebijakannya akan membuat sektor-sektor teknologi ini akan menuju EBITDA positif atau laba positif. Karena tidak hanya sekarang investor tidak hanya melihat dari pendapatan. Kalau pendapatan meningkat, kemudian GMV-nya juga nilainya, gross in value-nya juga meningkat. Namun balik lagi, investor kan butuh dividen juga, investor butuh return. Nah itu yang kemudian dilihat oleh investor. Mungkin sedang jadi kembali ke fundamental. Kembali ke fundamental di tahun ini, tidak lagi yang price-nya bisa terbanggi lagi lah. Namun sekarang dilihat fundamentalnya dan progresnya. Dan memang cut rate ini bisa menjadi momentum baik untuk teknologi. Namun tampaknya saat ini masih belum ini ya, karena mundur juga sebenarnya dikatakan cut rate-nya ini ekspektasinya mundur dari bulan Maret menjadi Juni. Dan ada potensi kalau misalnya melihat dari komen pejabat The Fed bahwa belum tentu Juni itu juga akan cut rate. Bisa jadi mundur lagi. Nah ini mungkin ekspektasi ini yang kemudian menekan sektor teknologi. Namun saya rasa lebih peran besarnya karena fundamentalnya. Berarti belum direkomendasikankah untuk beli saham-saham teknologi atau yang spesifik gitu untuk tahun ini? Ataukah sebenarnya malah saatnya untuk membeli karena sudah berada di level yang cukup bottom dan mungkin kemungkinan dengan ada Fed Fund Rate akan berbalik arah dengan baik? Atau kembali lagi Anda menganalisanya secara fundamental lagi? As long as itu belum profitable ya nggak usah beli gitu. Ya, mungkin sektor teknologi untuk jangka pendek ya, untuk trading, swing trade lah. Karena ada momentum biasanya sektor teknologi naiknya kencang juga, namun tiba-tiba bisa turun lagi. Jadi lebih ke swing trading aja, trading jangka pendek. Mungkin kalau untuk jangka panjang kita lihat lagi dari fundamentalnya. Oke, sekarang mengenai rupiah ya. Di 15.600-an, apakah menurut Anda sudah mencerminkan level fundamental rupiah itu sendiri, ataukah sebenarnya juga dengan nanti ada the Fed cut rate akan menguat lebih dalam lagi dalam ya misalnya 1 kuartal 2 kuartal ke depan? Ya, mungkin ada potensi menguat ya ketika cut rate itu terjadi, dan mungkin bisa jadi di second half 2024 ada potensi ketika cut rate terjadi rupiah juga akan menguat. Oke, dengan rentang-rentang di sekitar? Mungkin bisa mencapai ke 15.500 sampai 15.400. Oke, 15.400 sampai 15.500 untuk rupiah dengan sentimen yang baik dari The Fed tersebut.